Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Badar yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita diberi kesehatan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Insyaallah kehadiran kita ini membawa keberkahan bagi hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam tetap kita curahkan untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada cerita ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ada seorang panglima perang yang cerdasnya luar biasa, namanya Barmaki. Karena tidak ingin tersaingi oleh panglima perangnya ini, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi manggil Barmaki. Dipanggil, tapi raja ini sudah mempersiapkan kartu truf supaya Barmaki tidak sampai menang ketika ditanya. Dipanggil, lalu Barmaki ditanya, Barmaki, mana yang paling berpengaruh, bakat atau pendidikan? Saya kira dulu pernah saya tanyakan di sini, Pak ya? Belum? Oh iya. Kira-kira mana yang pengaruh, Pak? Bakat, gawan bayi, atau pendidikan? Dua-duanya. Ya, aman nanti dua-duanya. Ya. Kata Barmaki, wah, menurut saya gawan bayi yang paling berpengaruh. Ternyata Salahuddin sudah mempersiapkan coaching yang dididik sehingga jadi sopan. Salahuddin tepuk tangan plok-plok, lalu keluarlah kucing dari dalam kamarnya itu sambil membawa nampan. Wah, lihat ini, kucing yang liar saja kalau dididik bisa jadi sopan. Berarti yang paling berpengaruh, kata Salahuddin, adalah pendidikan. Wah, kalah ini Barmaki. Barmaki minta waktu, Raja, nanti 3 minggu lagi saya datang lagi ya. Kenapa? Kamu tidak percaya kalau pendidikan itu lebih berpengaruh? Tidak, Raja. 3 minggu kemudian Barmaki datang, ditanya lagi, gimana? Kamu berubah enggak? Yang paling berpengaruh adalah pendidikan. Enggak. Yang paling berpengaruh menurut Barmaki adalah gawan bayi. Ya, atau bakat. Nah, apa buktinya? Barmaki minta dipanggilkan kucing yang sudah dididik itu. Dipanggil lagi, ternyata 3 minggu lebih sopan lagi. Begitu nyampe di depan tamunya dia bisa mantuk. Nah, ketika mantuk itu ya mantuk. Apa mantuk ini bahasa Indonesianya apa, Pak? Oh, ngangguk, ya ngangguk ya. Ketika ngangguk itu Barmaki buka tasnya. Di dalam tasnya itu lalu keluar tikus. Begitu lihat tikus, nampannya ini dibuang oleh kucingnya, akan ngejar tikus. Kata Barmaki, "Lha iki lho asli nih." Aslinya dia liar. Ya, berarti jika ada anak potensi nakal, ya. Nanti pertanyaannya kepada Fitrah ini. Potensi nakal, maka jangan sampai ditemukan tikus. Sudah dididik dengan baik, maka jagalah lingkungannya itu, jangan sampai ketemu dengan tikus. Kalau ketemu tikus, bolak-balik ketemu tikus, bisa jadi kumat liar. Ya. Siapakah anak yang punya potensi nakal itu? Nah, ini dipelajari dalam psikososial. Ya, kalau dulu ada anak yang la salam wala kalam, tiba-tiba nendang bola waktu Nabi meeting. Nabi meeting itu ada anak yang main bola, bolanya masuk di ruang meeting.
ketika Nabi meeting dan tahu anak itu bludas-bludus gitu ya bahasa Surabayanya, Nabi mengatakan, wah ini anak ini salah asuhan. Kok ya kebetulan bapaknya ada di situ. Karena bapaknya tersungging, akhirnya pulang langsung yang dilabrak, kan tidak mungkin ngelabrak Nabi ya, yang enak ngelabrak istrinya. Jo, anak kita ini kamu didik apa kok sampai Nabi mengatakan salah asuhan? Loh ya enggak toh, lah pimpinan rumah tangganya siapa gitu ya. Nah, akhirnya gegeran antara suami istri ini didengar oleh Nabi, lalu dipanggillah keduanya. Ditanya oleh Nabi, kamu mendidik apa ke anakmu? Kata bapaknya, saya seperti yang kamu ajarkan Nabi. Pokoknya apa yang baik itu yang aku berikan kepada anakku. Istri juga begitu. Tapi begitu ditanya, waktu hamil dulu kamu ngapain? Ya, baru saling lihat suami istri ini. Ceritalah sang suami, dulu waktu istri saya hamil nyidam cempe. Nah, nyidam cempe. Lah kok pas saya tidak punya uang. Akhirnya cempe tetanggalah yang jadi sasaran. Diberikanlah kepada istrinya supaya nyidamnya ini sudah keturutan. Nah, itulah kemudian kata Nabi, inilah hasil yang kau berikan ketika dia masih dalam janin. Nah, bakat nakal itu kita lihat riwayat pendidikannya ketika di dalam janin. Adakah sesuatu yang dimasukkan ke dalam perut ibunya yang dimakan oleh bayi? Ini potensi nakal. Potensi kalau lihat tikus terus godak, kata orang Surabaya ya. Nah, yang kedua seperti yang dirumuskan oleh Erikson, psikolog dari Jerman. Kalau ada anak-anak yang gagal psikososialnya di usia-usia ini, maka dia punya potensi nakal. Ya, satu ini adalah di usia 0 sampai 1 tahun. Ini penting untuk mbah-mbah juga, karena trennya sekarang mbah itu tempat penitipan anak. Sebenarnya lebih baik mana? Cucunya dititipkan mbahnya atau dititipkan di tempat penitipan anak? Apa? Kok mbahnya kenapa? Karena gratis. Ya dititipkan ke mbahnya karena memang mbahnya lebih cinta kepada cucunya dibandingkan kepada anaknya. Nah, perhatikan ini penting untuk mbah maupun orang tua, terutama ibu. Bayi yang tidak disusui, ya, yang tidak disusui dengan ASI, itu punya kecenderungan cemen, karena dia tidak tersentuh kulit ibu. Dia merasa tidak aman kalau bertemu dengan orang lain. Jadi kalau ada bayi yang gampang nangisan kalau dijenguk orang, takut, itu biasanya bayi yang tidak diberi ASI. Boleh dikasih dot, tapi jangan kemudian dot dipasrahkan kepada kasur. Ya, biasanya kan bayinya ditaruh, didoti pakai jagang bantal, wis sampai entek ditinggal. Nah, ini berpotensi anak-anak yang pada usia dewasanya tidak bisa berkembang dengan baik. Bahkan kalau dalam bentuk yang nakal, dia tidak akan ngereken apapun yang dikatakan oleh orang lain. Jadi respon anak ketika besar negatifnya itu dia cenderung menarik diri dari lingkungan. Ini salah satu penyebabnya adalah mereka yang gagal memperoleh sentuhan dari ibunya ketika mendapatkan ASI.
Lah kalau ASINY-nya tidak keluar bagaimana? Kalau ASINY-nya tidak keluar, meskipun pakai dot itu jangan diserahkan kepada kasur, tapi gendonglah. Nabi ketika memiliki cucu yang bernama Umamah, Umamah ini cucu Nabi dari anaknya yang bernama Zainab. Ketika Rasulullah menikahi Khadijah, punya anak namanya Zainab dan punya cucu namanya Umamah. Di saat bayi itu, Nabi sudah menggendong cucunya meskipun Nabi dalam keadaan sholat. Ini yang sering didakwakan oleh para ulama, boleh sholat sambil gendong bayi. Sebenarnya bukan soal gendongnya, tapi sentuhan kulit dengan kulit ini memberikan rasa aman kepada bayi. Erikson mengistilahkan dengan trust. Bayi akan merasa percaya ketika berada di lingkungannya meskipun baru dia kenal. Tapi kalau kemudian tidak pernah disentuh, tidak pernah disentuh oleh orang tuanya, terutama bayi yang tidak mendapatkan ASI, biasanya mereka ini selalu takut ketika ada orang baru datang. Nah, ciri-cirinya ini. Satu, bayi tidak merasa aman ketika diasuh. Kalau pengasuhnya, salah satu sebab yang lain adalah kalau ada bayi nangis di jarno. Bayi nangis lama, kadang-kadang direspon, kadang-kadang tidak direspon, diabaikan lama. Pengasuh yang tidak konsisten ini menyebabkan bayi bisa tidak trust atau mistrust terhadap kedatangan orang lain. Kalau kedatangan orang yang tidak bisa dipercaya selalu nangis, bahkan akhirnya jadi bayi yang atau orang dewasa yang mak-maken. Kalau bahasa orang Surabaya itu mbok-mboken gitu ya. Jadi salah satu dampak dari anak yang ketika bayi nangis lama dibiarkan itu ketika dewasa dia takut untuk berjalan sendiri. Jangka pandangnya kalau sudah sekolah dia sulit menunjukkan kesulitan mempercayai guru atau teman. Didatangi guru takut, didatangi temannya takut, susah bergaul. Nah, apa bisa diatasi? Bisa diatasi. Yang penting sekarang mengatasi jangan sampai terjadi dulu. Jadi kalau bapak ibu punya bayi atau cucu yang masih usia 0 sampai 1 tahun, begitu nangis konsistenlah untuk digendong. Kalau tidak konsisten maka dia akan jadi anak yang mak-makan. Kalau tidak ada ibunya dia nangis, atau kalau ada ibunya masih nangisnya lama, tidak segera tenang, sulit ditenangkan. Meskipun sudah ketemu dengan orangnya kadang-kadang sulit tenang. Nah, ada juga yang justru ketika digendong dengan siapa saja itu pasrah. Ada kan Bu ya? Digendong iki ya digendong iki ya gelem. Tidak benar-benar tidak ada ininya sama sekali, tidak ada pelindungnya sama sekali. Ini biasanya dialami oleh bayi yang ketika usia 0 sampai 1 tahun nangis lama istiqomah dibiarkan. Jadi kalau bayi nangis lama baru ditanggapi, baru direspon, dan setiap kali nangis lama itu dibiarkan, itu biasanya dia pasrah, wis dicekel sapa wis jarno gitu ya. Dan itu berbahaya untuk zaman sekarang. Kalau ada anak yang mudah katut uwong itu biasanya masa kecilnya suka nangis lama di jarno. Nah, kalau dia sukses
melewati fase 0 sampai 1 tahun ini, maka dia menunjukkan respon positif, yaitu tersenyum ketika lihat ibunya, tersenyum ketika melihat pengasuhnya. Kalau dipegang atau dipeluk itu dia tenang. Tapi tidak selalu siapapun yang datang itu tidak merasa terancam. Ya, kalau menangis paling ya sebentar. Rewel itu tidak sampai orang datang tetap rewel itu tidak. Dan dia berani meraih mainan baru ketika pengasuh sudah ada di dekatnya. Ya, kalau berkembang dengan baik di usia ini, maka dia akan cepat terhibur kalau sudah ada yang diharapkan. Ya, hati-hati bagi mbah-mbah yang dipasrai untuk merawat cucu. Ya, kalau merawat cucu disertai dengan keluhan, waktu anak ngompol, ya pup, terus sambil ngedumel, ngene iki gara-gara ibumu, ya aku boleh repot. Nah, ngene iki lak repot kabeh aku. Itu nanti akan menyebabkan punggung mbahnya akan cepat sakit. Ya, jadi bagian punggung sini ini itu akan cepat sakit. Apa yang jenengan sampaikan pada tubuh itu akan diafirmasi oleh tubuh, ditangkap sebagai sebuah penyakit. Kalau ada orang yang sering mengeluh, waduh abote urip iki ya, itu lihat punggungnya akan jadi sering sakit. Ngilanginya bukan dengan koyo, tapi dengan menerima, mengafirmasi, ya Allah saya ikhlas, pasrah menerima takdirmu atas apa yang kau berikan padaku. Itu sudah bisa menghilangkan rasa sakit itu, termasuk diantaranya karena cucu. Jadi sepayah apapun ketika ngomong cucu, ngomong anak, jangan mengeluh. Ya. Saya ada kasus di Tulungagung karena sekarang menangani anak berkebutuhan khusus. Anaknya itu ketika usia 3 tahun diberitahu, nak kamu nanti sekolah yang pinter ya, itu langsung tantrum, teriak-teriak. Kita observasi apa yang jadi sebab. Ternyata bapaknya dulu waktu SMP tidak mau sekolah dan nancep di pikirannya gaya po sekolah, yang penting oleh duit. Ya, sehingga ketika anak masih usia 3 tahun disebut nama sekolah saja itu langsung tantrum, ibunya dipukuli. Dan sekarang sudah kelas 1, ketika masuk kelas 1 begitu ketemu dengan sekolah, ya sampai di halaman sekolah itu langsung muntah. Atau kalau tidak muntah kemudian murus. Terapinya sederhana. Ternyata terapinya minta bapaknya merubah mindsetnya untuk suka terhadap sekolah. Begitu bapaknya, Pak, sudah yakini bahwa sekolah itu enak, bapaknya yang dirubah. Akhirnya anaknya sudah tidak muntah lagi. Jadi apa yang difikirkan oleh kedua orang tua, ya, yang dirasakan oleh orang tua itu ternyata nyambung ke anak. Begitu bencinya terhadap sekolah bapaknya padahal waktu SMP ini, dan tetap tertancap di alam bawah sadarnya, memberikan vibrasi kepada anak sehingga anak itu tidak suka sekolah. Itu yang kemudian dikuatkan oleh penelitian yang dibuat oleh Fleet dari Kanada. Ada 2 darah ibu dan anak yang dipisahkan lintas benua. Ketika ibunya merasa sedih luar biasa, ternyata darah anaknya yang di lain benua itu juga berubah seperti perubahan yang terjadi di darah ibunya. Koneksitas antara orang tua dan anak itu begitu kuat sehingga berilah vibrasi positif kepada anak meskipun tidak ketemu. Jadi kalau kita sedih, ya makanya saran
para konselor itu kalau sedih jangan langsung meluk anak, karena kesedihan itu akan numpah juga kepada anak. Ya, kalau bapak ruwet di kantor itu bawaannya ke rumah kan biasanya murang-muring kan ya, murung-muring terus meluk anak, itu anaknya bisa tercemar murang-muringnya itu. Maka ngopi dulu sajalah. Ya. Ngopi dulu santai, rileks. Begitu emosi sudah terilis, baru ke rumah memberikan ketenangan kepada keluarga. Nah, balik ke fase 1 tahun ini. Jadi Bapak Ibu, bagaimana mengatasi yang sudah terlanjur anak-anak ini menjadi mistrust, gagal pada fase ini? Saya melihat keadaan berbeda pada anak-anak berkebutuhan khusus. Kemarin kita menterapi 113 anak berkebutuhan khusus di Bangil dan Tulungagung. Ada anak itu yang gayanya ngelemprek saja ya, badannya tegak tapi loyo diem saja begini, seolah-olah tidak punya daya. Nah, karena ternyata setelah diobservasi, orang tuanya masih belum terima anaknya dalam keadaan berkebutuhan khusus, sehingga anaknya merasa tidak punya daya apa-apa. Tapi begitu orang tuanya diterapi dengan keikhlasan, menerima takdir itu, baru anaknya punya daya untuk menghadapi orang lain. Jadi Bapak Ibu, bentuk jiwa yang lemah dalam bentuk apapun itu sangat berpengaruh terhadap anak. Maka kuatkanlah diri kita supaya anak kita juga kuat. Ya, kalau Nabi begitu mementingkan yang gendong pada saat sholat, apa ndak bisa naruh bayi dulu, anaknya Umamah itu ya, cucunya itu, baru kemudian Nabi sholat? Ndak, khawatir ada jeda menyentuh kulit dengan kulit itu, efek trustnya luar biasa terhadap anak. Jadi sentuhan fisik itulah yang mempengaruhi anak untuk memiliki trust terhadap lingkungan di sekitarnya. Apa harus ibu? Enggak. Pokoknya siapa saja yang di rumah, termasuk di tempat penitipan anak, ya kita tidak menyarankan ketika anak nangis itu kan biasanya minta makan atau minta ditemani. Kalau minta makan, maka tetaplah sentuhan kulit itu diberikan kepada anak lewat ngedotinya sambil digendong. Ya, ini yang sering wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Kalau Erikson mensyaratkan 1 tahun, kalau menurut Al-Quran 2 tahun. Jadi mereka yang sempurna menyusuinya selama 2 tahun, maka dampak nutrisinya ada 2. Nutrisi psikisnya, dia menjadi anak yang stabil, tidak gampang cemen dan tegar menghadapi siapapun ya. Tentunya dampak fisiknya dia akan lebih sehat. Jadi sempurnakanlah, intinya sempurnakanlah ketika menyusui selama 2 tahun. Kalau Erikson menyebutkan hanya 1 tahun, berarti minimal 1 tahun ya. Nah, ini yang mungkin sering kita temui, kalau di taman bermain, bayinya itu nangis histeris, ya sudah ada ibunya tapi teriak-teriak. Itu dampak dari anak yang ketika nangis di usia itu sering diterlantarkan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ada sahabat Nabi yang diceritani sama Rasulullah. Rasulullah itu sering mencium Hasan, cucunya. Nah, sedangkan Aqra' bin Habis ini ngomong, saya ini punya 10 anak dan saya tidak pernah mencium 1 pun dari mereka.
Maka apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Adik awakmu gak sayang, kamu tidak akan disayang. Selama kamu tidak pernah mencurahkan rasa kasih sayangmu kepada anak dalam bentuk mencium, ekspresi sayang diantaranya mencium, maka jangan heran kalau nanti ketika dia besar tidak sayang kepada dirimu. Jadi sederhana cuma mencium ya, tapi itu dampaknya kepada kita selaku orang tua luar biasa. Coba Bapak Ibu perhatikan saja di sekitarnya. Jika ada anak yang tidak peduli sama sekali dengan orang tuanya, barangkali itu efek dari orang tua yang tidak pernah mencium anaknya di waktu kecil, seperti yang dilakukan oleh Al-Aqra bin Habis di zaman Nabi. Nah, ini sering kita lihat di TikTok. Salah satu cara mengembangkan bayi di usia 0 sampai 6 bulan itu karena dia punya naluri ilmiah, dia bisa ngambang sendiri ya. Kalau dilatih renang, ini salah satu upaya untuk mengoptimalkan anak dari sisi psikososial. Dia akan berani menghadapi kenyataan dan tidak cemen. Asal kemudian didampingi ya, diajari renang di Jarno ya kelep ya. Nututin ini sampai usia 60 ini baru usia 1 sampai 3 tahun ya. Bapak Ibu, berikutnya usia 1 sampai 3 tahun. Usia ini usia gelitis. Ibu bikin godir, ya, godir terus diremes-remes, diublek-ublek. Kira-kira ibunya ngamuk apa enggak? Enggak ngamuk. Bapak yang ngamuk. Apa? Iya. Kadang-kadang barang di rumah diongkar-ongker. Ini ciri dari anak usia 1 sampai 3 tahun. Kalau jenengan marah, ngelarui, bolak-balik dilarui, dia akan menjadi anak yang penakut, tidak mau tampil, mengungkapkan ide aja takut. Usia ini usia emas untuk mendidik anak berani mengungkapkan isi hatinya, mengekspresikan diri. Kalau kita mencegahnya terlalu keras dan rutin, maka dia akan menjadi anak yang penakut. Jadi boleh kita melarang, boleh. Misalkan ngongker-ngongker rumah, ngongker-ngongker barang gitu ya. Habis diongker-ongker diberitahu. Nah, ini boleh dipakai main ya. Setelah itu ditata kayak gini ya. Ditunjukkan cara mengembalikan barangnya itu. Ini akan menjadi regulasi emosi anak sehingga anak tidak merasa terancam, terbelenggu dengan peraturan-peraturan, tapi dia melakukan itu dengan kesadaran. Nah, kalau kata-kata yang sering muncul itu, nah ini pada usia ini kadang-kadang anak itu sering mengatakan aku mau sendiri ya. Semua ingin dilakukan sendiri karena memang masa inilah masa melatih kemandirian dirinya sendiri, tidak mau dibantu. Kadang-kadang ngambil saja itu tidak ingin dibantu. Jadi kalau ada orang tua ini, biasanya mbah ini yang sering ojo mangan dhewe, kok cecer-cecer. Ya, makan sendiri tidak boleh karena takut berantakan. Itu nanti setiap kali akan melakukan sesuatu akan tergantung kepada orang tuanya. Jadi pendidikan kemandirian itu dilatih sejak usia 1 sampai 3 tahun menurut Erikson. Termasuk diantaranya toilet training. Toilet training ini begitu dia bisa jalan, itu sudah bisa dilatih bagaimana kalau ingin kencing. Diajari, mulai didampingi sampai dilepas. Biasanya kalau sudah bisa sendiri itu justru anak-anak ini tidak mau didampingi. Kalau kemudian diancam ya, diweden-wedeni,
ojo anu nang jeding-jeding kok kepreset. Ya, ini anak tidak akan mandiri. Dan yang kedua, ucapan itu juga bisa menjadi doa, akhirnya kepreset temenan. Jadi kalau ada anak lari, ojo lari-lari tiba loh ya, itu doanya ibu itu. Ya, doanya bapak, akhirnya anaknya tiba yang disalahkan lagi, wis tiba di seneni, kandhani, ya kandhani wong tua gak nurut, padahal bisa jadi itu karena doa orang tua. Maka gunakanlah kata-kata sederhana, hati-hati kalau jalan, ya jangan menggunakan kata-kata yang berbau doa, berbahaya. Kan dulu pernah saya ceritakan ada anak namanya Septi dari Manado itu, Gorontalo ya, Gorontalo yang lahir dalam keadaan bulunya kulitnya berbulu seperti monyet, yang ketika diwawancari oleh SCTV ibunya cerita, saya dulu setiap kali nyidam minta buah kepada bapaknya itu selalu bilang koni koyok katin duwe anak monyet aja. Akhirnya anaknya lahir persis seperti monyet. Dia bisa jalan tegak itu pada usia 4 tahun. Wah, ketika lahir penuh dengan bulu seperti monyet, bapaknya lari, minggat. Ya. Jadi apapun yang diucapkan itu bisa jadi doa. Atau kalau dalam bahasa Nabi, wallahu 'inda dzanni 'abdi bi, apa yang diprasangkakan itu akan diwujudkan oleh Allah. Kan kita memprasangkakan terus kalau anak lari pasti jatuh gitu ya. Setiap kali lari omongan jatuh ini selalu muncul. Maka kalau jatuhnya itu terjadi, bisa jadi karena dzon yang kita buat dalam pikiran kita. Maka berdoalah yang baik-baik. Ya, megang pisau takut ya memang boleh, takut itu boleh, tapi takutnya bukan kemudian tanpa edukasi. Mengedukasi itu penting, bagian dari menjadikan anak itu mandiri. Nah, jadi kalau fase ini sukses, anak akan berani mencoba hal yang baru walaupun ada risiko gagal. Kalau melakukan sendiri selalu senang. Biasakanlah kalau anak berpakaian itu melakukannya sendiri, jangan terus setiap hari diladeni, bahasa Jawanya itu. Mereka akan memiliki rasa percaya diri dalam mengambilkan keputusan kecil. Jadi kalau keputusan kecil aja bisa diputuskan sendiri, insya Allah ketika besar dia akan bisa memberikan keputusan yang besar. Tidak takut dievaluasi atau dikoreksi karena merasa aman untuk belajar. Jadi kalau anak yang sering dimarahi, dilarui pada usia 1 sampai 3 tahun, begitu dia salah, kita koreksi, terus tidak mau melakukan, itu berarti gagal di fase 1 sampai 3 tahun. Kalau anak tidak selalu ragu melakukan sesuatu, nah itu berarti ibunya pernah gagal di usia ini. Yang biasanya tidak cocok dalam pola pengasuhan anak ini antara mbah dengan orang tua. Orang tua pengennya anaknya mandiri, tapi mbahnya kepingin terus ngeladeni. Ngeladeni itu pada saat dia benar-benar tidak bisa itu boleh. Tapi membiasakan ngeladeni itu membuat anak tidak bisa mandiri, terutama di usia 1 sampai 3 tahun. Jangan takut tidak bisa berkembang, maksudnya nanti anak jatuh. Biarkan anak itu gagal. Kalau kemudian kita mendampingi bagaimana dia caranya berhasil, maka perkembangan psikososialnya akan menjadi baik. Terutama mbah-mbah ini. Mbah-mbah itu kan didik, hati-hati. Seolah-olah anak tidak akan pernah sukses. Ya, ini belum tak Pak Mun? Belum waktu makan? Belum. Ya, jadi mengeksplorasi dirinya sendiri untuk mandiri, jangan dicegah, meskipun itu menimbulkan keributan karena anak itu gagal. Misalkan belajar
bersepeda di usia 3 tahun itu ya mungkin masih pakai sepeda roda 3, goceli saja, goceli di bagian belakang itu sebenarnya tidak boleh terus-menerus goceli, biarkan dia belajar ngayuh. Mengarahkan setir itu juga bagian dari cara training bagi anak untuk memberikan kemandirian pada mereka. Jadi Bapak Ibu, siapapun ini, entah statusnya masih menjadi orang tua atau sudah menjadi mbah, titipan Allah berupa anak ini kalau kita lakukan dengan baik, kita bisa mengukur anak ini insya Allah tidak berpotensi seperti kucing yang liar mengejar tikus. Ya, beberapa kali ada pasien yang minta pertimbangan, Pak, saya mau mengadopsi anak. Mengadopsi itu boleh apa enggak, Pak? Boleh kan ya, mengadopsi anak. Yang jadi pertimbangan mengadopsi itu melihat riwayat orang tuanya ketika hamil, atau melihat ketika dia pada usia 0 sampai 1 tahun itu dipegang oleh siapa. Saya ada 4 pasien yang mengadopsi anak dari hasil LKMD. Tahu LKMD Pak ya? Lamaran kari meteng dhisik. Ada 4 pasien. Ketika 0 sampai 1 tahun itu dibuang, tidak diurus oleh orang yang kebetulan tidak mengerti cara ngurus. Nah, akhirnya ditampung di panti itu sudah di atas 1 tahun. Di atas 1 tahun. Kemudian ini mau diambil oleh pasien itu. Ternyata ketika besar dia menjadi anak yang suka tantrum, Pak. Usia SD itu suka sering teriak-teriak. Nah, maka kalau kita mau mengadopsi anak, lebih baik mereka yang punya riwayat ditinggal mati orang tuanya ketika hamil ya, hamil melahirkan terus orang tuanya mati, ini tidak berpotensi menjadi kucing yang liar tadi yang gambarannya. Mereka yang mengasuh dalam keadaan sudah punya potensi itu, ini lebih ekstra mendidiknya dibandingkan bibitnya sudah baik. Ya, tadi bibit tidak baik dan baik itu bisa diukur dari masa pertumbuhan dalam janin dan juga masa usia 0 sampai 1 tahun. Kalau dia terawat dengan baik, kemudian kita adopsi, insya Allah effortnya tidak terlalu besar. Tapi kalau ternyata pada usia itu janin dan ini gagal, biasanya potensinya nakal ini juga ada, maka pendidikan yang dilakukan harus ekstra dan jangan dicemplungkan lagi atau jangan diperlihatkan tikus supaya tidak kumat nakalnya. Ya, kalau soal milestone ini tahapan-tahapannya ini tahapan sampai usia 60, sehingga kalau sampai 60 kira-kira seminggu. Ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Ya, alhamdulillah. Aman berarti. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau kajian ini sedikit berbeda karena sesuai dengan profesi saat ini sering mendapatkan pasien yang mengalami gangguan pada anaknya. Sebenarnya ini adalah produk gagal di usia-usia yang kecil. Ya, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.